saya ingin menyampaikan materi kerja saya, dan saya ingin menyampaikan dari slide 1, 2, 3 ya. Slide pertama saya akan bacakan pengertian peradaban Islam pada masa Rasulullah dan Khulafah Fasron. Rasulullah dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah atau 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada masa itu seorang raja bernama Abraham ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Beliau tinggal syahadahnya Abdullah pada usia 3 bulan. Kandungan dan ibunya Aminah meninggal pada usia kandungan itu sekitar 8 bulan. Setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdullah Muthalib, dan setelah itu Abdullah diasuh oleh Abdullah itu hingga wafat. Terus dan kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu bin Abu Thalib sebagai pembela Rasulullah dalam menegakkan agama. Ali bin Abi Thalib itu sebagai penegak agama Allah. Setelah itu slide 2 saya akan bacakan di sini ada peradaban di masa Rasulullah. Islam yang Islam diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak beradab, tidak terkenal, dan diabaikan oleh bangsa lain menjadi bangsa yang maju. Ia dengan cepat mengembangkan dunia membina di suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Nama saya Muhammad Aditya Maulana, NIM 72. Perselisihan semakin memuncak, maka pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Safa akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara. Ternyata orang pertama masuk itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ia pun dipercaya menjadi hakim. Ia lantas membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, lalu meminta seluruh pemimpin suku memegang tapi kain dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada ketinggian tertentu, Nabi Muhammad SAW meletakkan batu itu pada tempatnya semula. Dengan demikian perselisihan dapat diselesaikan dengan bijaksana, dan semua kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian seperti itu. Nabi Muhammad segera kembali ke Madinah. Beliau mengatur organisasi masyarakat apabila yang telah memeluk agama Islam. Petugas keagamaan dan para dai dikirim ke berbagai daerah dan apabila mengajarkan ajaran-ajaran Islam, mengatur peradilan dan memungut zakat. 2 bulan setelah itu Nabi menderita sakit demam. Tenaganya dengan cepat berkurang. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya Aisyah. Pada masa Khalaf Rasyidin,
Khulafaur Rasyidin merupakan para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Al-Fawas, NIM 17020101111. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di masa Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi saya akan menerangkan pada slide 7 dan slide 8, yaitu sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi kepemimpinan dari para sahabat Rasul ini disebut periode Khulafaur Rasyidin, atau para pengganti yang mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus. Jadi ada 4 khalifah tersebut, diantaranya yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang dari para pemimpin Quraisy dan anggota majelis. Dalam setiap keadaan, Abu Bakar dikenal sebagai seorang kesatria dan berpegang teguh dalam melangkah. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu merupakan keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku terpandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini pada masa pemerintahannya adalah yang paling panjang atau terpanjang dari semua khalifah di zaman para Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, masyarakat membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, yaitu 6 tahun selama memimpin. Kemudian dari keempat Khulafaur Rasyidin tersebut berbeda-beda dalam pengangkatan pada masa kekhalifahannya. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib berbeda dengan khalifah sebelumnya, Abu Bakar. Diangkat melalui musyawarah terbuka. Abu Bakar diangkat melalui musyawarah terbuka di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab melalui penunjukan pendahulunya. Sedangkan Utsman bin Affan melalui majelis Asyura. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah dalam suasana yang sedang kacau dan tidak banyak melibatkan sahabat-sahabat senior. Kemudian sistem pemerintahan kehidupan politik pada masa Khulafaur Rasyidin sudah sangat baik, karena khalifah dari masa jabatan ke masa jabatan memiliki karakteristik dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta tetap menjalankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, walaupun masih adanya pemberontakan pada masanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fikrianto, NIM 17020101047. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemajuan peradaban masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin yang dimulai sejak Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib,
merupakan masa kekuasaan Khilafah Islam yang berhasil mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Nabi Muhammad SAW yang telah meletakkan dasar agama Islam di Arab. Setelah beliau wafat, gagasan dan ide-idenya diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin. Pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuat hasil yang gilang gemilang. Dari hanya wilayah Arabia, ekspansi kekuasaan Islam menembus keluar Arabia memasuki wilayah Afrika, Syria, Persia, bahkan menembus ke Bizantium dan Hindia. Pada masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban yang telah dicapai. Di antaranya adalah munculnya gerakan pemikiran dalam Islam. Di antara gerakan pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah 1. Menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. 2. Memperlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. 3. Keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan ilmu dan menerangi kebodohan berislam pada penduduk negeri. 4. Sebagai orang yang tidak senang kepada Islam. Sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, terutama dari pihak orientalis abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena Futuhat al-Islamiyah. 5. Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah negara, antara dai maupun panglima. Tidak dikenal orang yang berprofesi khusus sebagai dai. Para khilafah adalah penguasa, imam sholat, mengadili orang yang berselisih, dai, dan juga panglima perang. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.